Halo semuanya, selamat siang pemirsa. Selamat datang di berita terkini bersama saya Nadine Alvareta Lopi. Seorang anak perempuan berusia 8 tahun ditemukan meninggal dunia di perkebunan milik warga. Jasad hanya ditutupi oleh daun kelapa dengan kondisi yang sangat mengenaskan di mana kepala korban terpisah dari tubuh korban. Korban bernama Tilva Azara Mukwago yang dibunuh oleh salah satu keluarganya sendiri yang berinisial AM yang berusia 24 tahun, yaitu bibi korban sendiri. Motifnya karena faktor ekonomi dengan cara mengambil perhiasan dari korban. Pelaku sudah merencanakan kejadian pembunuhan ini sejak 3 hari yang lalu. Ia pun juga sudah mengasah pisau dengan tipis dan tajam. Lalu, pada Kamis tanggal 18 bulan 1 2024, pelaku berinisial AM melihat korban bersama ibunda ke rumah neneknya. Kemudian, pelaku ke rumah neneknya. Pelaku mengajak dan memanggil korban untuk pergi ke rumah pelaku. Sesaat sudah sampai di rumah pelaku, pelaku pun mengajak korban untuk mengambil sayur di belakang rumahnya. Sekitar pukul 11 WITA, pelaku dan korban berjalan kaki menuju ke lorong barat Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Boltim, tepatnya jalan di Kompleks Pasar Tutuyan, dengan membawa sebuah pisau. Karena korban merasa lelah, korban meminta kepada pelaku untuk menggendongnya. Pelaku pun menggendong korban. Sesampainya di tempat kejadian, pelaku menurunkan korban dan mendorong kuat korban sampai terjatuh terkelungkup di tanah. Saat itu pelaku langsung membunuh dan mengambil perhiasan milik korban. Adapun pisau yang digunakan pelaku langsung dibuang oleh pelaku tak jauh dari tempat kejadian perkara atau TKP. Usai membunuh korban, pelaku pulang ke rumah untuk mandi melewati jalan belakang. Kemudian pelaku pergi menjemput anaknya. Setelah itu ia bersama anaknya pergi ke toko emas Logam Jaya yang berada di Desa Tutuyen 2 dengan menggunakan bentor dan menjual perhiasan emas milik korban. Hasil penjualan emas berjumlah 3.670.000 dan membeli satu buah cincin emas di toko emas yang sama sebesar 0,5 gram seharga 478.000. Pelaku juga pergi ke toko handphone dengan menggunakan bentor yang sama. Di sisi lain, karena korban tidak kunjung pulang, orang tua korban pun melaporkan tentang kehilangan korban kepada pihak berwajib. Dan orang tua korban pula memposting hilangnya Tilva Azara ke akun Facebooknya. Diduga untuk menghilangkan jejak melalui akun Facebook pribadinya, pelaku AM juga memposting informasi anak hilang yang sebenarnya telah dia bunuh sebelumnya. Sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah di 300 meter di kebun kelapa di Desa Tutuyan 3, Eva pun ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan. Polisi pun menotis bahwa perhiasan emas milik korban hilang. Polisi pun mencari beberapa toko emas yang mempunyai kalung atau gelang emas beserta cincin yang persis milik Tifa di salah satu toko, yaitu toko emas Logam Jaya. Ditemukan kalung, gelang, dan cincin yang persis milik Tifa. Polisi pun mengecek CCTV milik toko tersebut dan terungkap bahwa yang membunuh serta menjual perhiasan milik Tifa yaitu bibinya sendiri. AM pun pelaku mendapatkan ancaman hukuman mati. Pasal yang disangkakan pada 340 KUHP, subsidiar 365 KUHP. Lebih subsidiar Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana, hukuman mati, dan paling ringan 12 tahun di penjara. Dengan kejadian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus hati-hati dimanapun kita berada dan tidak mudah percaya kepada orang lain.